Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Nul di Histo Podcast About Stories. Nah, pada Histo Podcast About Stories kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Nah, mungkin A bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, A. Baik, perkenalkan nama saya Randy Nurdiansa dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Nah, oke, baik. Kita sudah kedatangan narasumber yaitu Arendi. Nah, pada Histo Podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang apa sih kesan-pesan dari setelah mengikuti PKM, karena pada waktu itu kita sudah melaksanakan workshop PKM ya, dan Histo Podcast kali ini pun kita berkolaborasi dengan PKM Konten Himas. Nah, mungkin ya, yang pertama-tama yang penasaran nih, kenapa sih pada awalnya itu AA tertarik mengikuti PKM? Apa gitu alasannya kenapa AA pengen ikutan PKM kayak gitu? Oke, baik, terima kasih. Pada awalnya sih ikutan PKM ini cuma-cuma gitu. Karena kan pada saat dulu ikutan Mabim ya, pada Mabim itu kan ada tugas tuh, ada Ya, tugas betul. PKM. Nah, di mana di situ saya awalnya cuma-cuma gitu membuat program kreativitas mahasiswa gitu mengenai PKM kewirausahaan gitu. Nah, yang dimana pada saat dulu gitu membuat tentang kerupuk lele gitu. Nah, yang dimana kerupuk lele ini pada awalnya itu karena kan kebetulan di sini juga punya budidaya lele gitu, yang mempunyai itu keluarga gitu. Nah, di situ saya berkeinginan gitu untuk memasukkan budidaya yang saya punya gitu untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa gitu. Oh, berarti karena dulu sempat karena di awal tuh ada Mabim ya, karena ada PKM juga, terus kemudian A bikin PKM tentang kerupuk lele itu. Dan berarti kalau PKM A yang selanjutnya itu ngebahas tentang kerupuk lele juga atau beda lagi temanya? Nah, kalau tahun sekarang ya insya Allah gitu akan berbeda gitu dengan tahun yang kemarin gitu. Karena kan udah mencoba gitu untuk PKM kewirausahaan. Nah, untuk kali ini insya Allah gitu dengan rekan-rekan tim gitu akan membuat program kreativitas visual mengenai pengabdian masyarakat gitu. Oh, begitu berarti kalau yang di Mabim itu sebelumnya itu tentang mengkaji tentang kerupuk lele itu. Nah, tapi untuk di PKM yang selanjutnya berbeda lagi sukajiannya tentang pengabdian masyarakat, begitu ah? Nah, ya seperti itu. Soalnya kan kemarin itu PKMK lumayan ya, cukup banyak gitu yang lolos. Nah, tahun sekarang gitu ingin mencoba gitu yang berbeda mengenai pengabdian gitu. Karena kan kemarin juga yang lolos PKMPM itu sangat sedikit sekali gitu, sangat minim. Nah, untuk tahun kali ini insya Allah semoga lolos gitu untuk pengabdian ini gitu. Oh, berarti yang PKM pas Mabim itu termasuknya ke PKMK. Kalau yang sekarang AA beralih ke yang PKMPM ya? Nah, iya seperti itu. Nah, oke. Nah, tapi setelah AA menjalani PKM, ingin lanjutkan PKM, apa sih yang AA rasakan sebelumnya setelah mengikuti PKM itu suka dukanya ada apa aja yang AA rasain? Nah, pada saat dulu sih cukup luar biasa gitu. Ada kebanggaan tersendiri gitu untuk lolos tahap fakultas dan tahap unit sendiri gitu. Karena kan pada saat dulu saingannya itu begitu banyak gitu dari jurusan lain, dari fakultas lain gitu. Di situ menjadi rasa bangga dengan kelompok saya sendiri gitu. Awalnya dari cuma-cuma gitu mengikuti PKM Kuirus ini, alhamdulillah kesananya gitu bisa lah lolos gitu tingkat univ sendiri gitu. Nah, untuk tahun sekarang doakan saja gitu untuk bisa lolos lah dari Amin, pendidikan sejarah amin. gitu. Nah, pasti mengikuti PKM ini ada senangnya. Nah, tapi nih, hal apa, apakah dalam menjalani PKM ini AA merasa seperti sangat kesulitan ataupun kelelahan? Karena ada PKM ini ada yang kelompok juga kan, karena dengan anggota-anggota tim yang lain, misalkan nih, ada adu pendapat yang berbeda gitu. Bagaimana rasanya itu, A? Nah, pastinya sih dalam menyusun laporan PKM ini ada kesulitan yang tersendiri gitu. Tapi dijalanin aja gitu. Karena kan kemarin itu kesulitannya juga terbatas oleh kondisi ya. Yang dimana ada yang rumahnya jauh gitu. Nah, di situ harus bisa saling memberi bantuan gitu. Memberi bantuan mengenai laporan ini untuk disusunnya gitu.
Nah, mungkin untuk kesulitan lainnya juga ini dalam menampung semua pendapat dulu gitu dari kelompok. Nah, itu bisa dijadikan gitu untuk disatukan pada PKM Kuirus tersebut gitu yang dulu mah kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu. Nah, oke. Nah, berarti ini kan PKM itu secara berkelompok. Nah, dari setiap anggota kelompok AA nih, misal untuk mau ngerjain bagian PKM tentang ini, apakah pengerjaannya itu harus bertemu secara langsung ataupun tidak harus secara langsung? Nah, sebetulnya dua-duanya bisa gitu, mau secara langsung atau tidak langsung juga bisa gitu. Nah, asalkan di sini yang harus menjadi poin penting itu harus mendapatkan relasi yang dapat mendorong kelompok tersebut gitu. Nah, dalam hal ini gitu, yang dimana untuk poin plusnya gitu, diharapkan gitu dari rekan-rekan yang ingin gitu mengikuti PKM harus mempunyai relasi dari luar angkatan dan juga luar jurusan gitu. Karena itu menjadi poin plus gitu dalam PKM ini gitu. Nah, oke. Berarti mencari relasi dari luar angkatan. Itu tuh maksudnya poin plus untuk si kajian bahan PKM-nya atau poin plus buat anggota kelompok PKM AA-nya? Nah, kalau di sini ya poin plusnya itu nanti ada penilaian kan dari pihak yang yang mengikuti atau menilainya gitu, Ya. menilai dari panitia program PKM ini itu ada nilai plus gitu. Pada workshop kemarin juga dibahas gitu, karena kalau ada di luar angkatan atau di luar jurusan itu akan mendapatkan poin plus gitu. Oh, berarti dari penilaian si PKM-nya itu sendiri ya? Nah, iya seperti itu. Nah, oke, lanjut nih. Tadi sempat tersebut kalau PKM dari kelompoknya R&D ini lolos sampai tingkat universitas. Bagaimana sih rasanya kelompok PKM AA bisa lolos sampai tingkat universitas begitu? Pada awalnya sih kaget gitu bisa lolos gitu loh tingkat univ, karena kan awalnya juga cuma-cuma gitu untuk mengikuti PKM ini, iseng-iseng gitu mengikuti PKM ini, tapi kesananya alhamdulillah gitu lolos terus dari fakultas dan juga univ tersendiri, itu rasanya luar biasa sekali gitu dan menjadi rasa kebanggaan tersendiri gitu dalam mengikuti PKM kali ini gitu. Nah, oke. Dalam mengajukan proposal PKM itu kan pasti ada banyak saingannya ya, A, dalam satu jurusan itu sendiri atau satu fakultas itu sendiri. Nah, pada saat itu A nggak nyangka bakalan bisa lolos gitu. Nah, iya gak nyangka banget sih, kayak gimana ya, karena kan saingannya itu begitu banyak gitu, ada 100 lebihan lah laporan PKM pada tahun lalu gitu. Dan yang lolos itu kemarin ada beberapa gitu, ada sedikit sekali gitu. Dari pendidikan sejarah juga ada beberapa gitu yang lolos gitu. Oh, berarti yang tahun kemarin sekitar seratusan lebih judul proposal dan yang diterima itu cuma beberapa. Nah, ya seperti itu. Wow, luar biasa banget ya. Nah, buat selanjutnya nih, A, hal-hal positif apa aja sih, A, yang A bisa dapetin dari PKM ini, dimulai dari eh, mengajukan PKM-nya sendiri, kegiatan dalam kelompok A sendiri, hal-hal positif apa aja sih yang bisa didapat? Hal yang positif yang pertama itu, yang paling penting itu mendapat relasi gitu. Karena kan dari kelompok AA itu ada dari luar jurusan juga gitu, dari luar fakultas juga. Nah, itu menjadi relasi yang begitu bagus gitu untuk kedepannya gitu. Dan juga ini juga dapat mengasah kreativitas mahasiswa gitu. Kreativitas mahasiswa dalam mengikuti PKM kali ini gitu. Oh, oke, berarti eh, dari satu kelompok PKM itu berbeda-beda jurusan, A? Nah, ya kalau PKM kewirausahaan ya, sepengalaman AA gitu harus ada di luar pengurusan gitu. Dari kalau bisa sih dari Fakultas Manajemen gitu, karena kan ada hitungan juga dalam program kreativitas mahasiswa dalam eh, kewirausahaan ini gitu. Nah, di situ bisa menggali gitu. Kalau mencari relasi gitu, mencari relasi dari luar jurusan juga gitu. Oh, berarti berbeda jurusan itu pun termasuk persyaratan dari si PKM-nya itu sendiri ya?
Enggak sih, tapi itu mah lebih ke gimana kita cara mencarinya gitu, mencari relasi yang dapat mendorong PKM itu Yang bisa sesuai dengan lolos si gitu. PKM itu gitu ya. Ayo itu Nah, juga berarti sebuah strategi sih untuk lolos gitu. oh, satu strategi tips untuk lolos PKM. Nah, tapi untuk mencari timnya itu sendiri dari kita sendiri ataukah ada misalkannya arahan dari si pihak jurusan ataupun itu? Atau cuman kita sendiri aja yang cari-cari sendiri gitu, ah? Nah, pada awalnya sih kita harus mencari ide dulu guys. Sebelum mencari relasi kita harus mencari ide gitu. Mau kemana arahan PKM tersebut. Nah kemudian mencari relasi. Nah relasi tersebut itu mencari sendiri gitu. Mencari sendiri jadi tidak ditentukan oleh pihak jurusan atau fakultas gitu. Jadi yang dapat membuat proposal itu lancar gitu. Nah itu tergantung dari kita siapa aja yang mau digabung gitu ke kelompok itu gitu. Oh, berarti kita cari sendiri, kita tentuin temanya, terus kita cari orangnya sesuai sama PKM kita, begitu ah. Nah iya seperti itu. Nah, tapi berarti ketika kita mengajak orang dari misal dari jurusan lain tersebut, pastinya nggak selalu setuju kan? Apakah ada kesulitan untuk mengajak orang untuk masuk ke kelompok PKM AA gitu? Nah sebetulnya sih ada kesulitan dan juga kemudahan juga gitu. Nah sebelumnya kita harus mencari teman dulu, teman dekat dari luar jurusan. Nah barangkali kan teman-teman juga adalah yang temannya dari luar jurusan juga. Nah Iya. itu bisa diajak tuh, diajak gabung gitu untuk mengikuti PKM yang akan diajukan gitu. Oh, oke. Berarti semisal kita ada teman dekat di jurusan lain, bisa kita ajak untuk gabung ke PKM kita, begitu ya? Nah ya kan itu juga mendapat relasi yang bagus gitu. Lebih banyak teman lagi kan lebih seru gitu. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya nih, A, sekaligus pertanyaan terakhir, apa sih harapan AA ataupun kesan pesan AA untuk PKM ke depannya, untuk para jurusan mahasiswa sejarah mungkin? Untuk harapan kedepannya ya dari mahasiswa pendidikan sejarah bisa mengikuti kegiatan PKM kewirausahaan ke PKM pada tahun ini gitu karena kan dapat menggali potensi-potensi kreativitas mahasiswa juga gitu Oke. dan juga harapan untuk kedepannya juga supaya nantinya gitu para mahasiswa itu mengikuti program PKM kali ini harus ada dorongan juga gitu dari pihak panitianya juga harus ada sebuah reward gitu supaya mendorong semangat dari mahasiswa pendidikan sejarah tersebut gitu. Nah, oke. Mungkin terakhir sekali lagi nih, A. Ini sih gak harus tentang PKM-nya ya. Ratna minta AA buat closing statement dari Histo Podcast kali ini. Terserah bebas mau apa aja apapun. Oke, baik, terima kasih. Untuk terakhir, saya mengucapkan terima kasih ya setelah diundang gitu pada Histo Podcast kali ini gitu untuk membahas mengenai PKM. Nah, untuk kedepannya dari semua mahasiswa pendidikan sejarah, ayo ikutan PKM Center yang ada di Himas gitu supaya uh, banyak yang lolos dari pendidikan Amin. sejarah untuk tingkat unik sendiri gitu. Dan juga kalau kemungkinan besarnya gitu insya Allah lah kalau di pendidikan sejarah banyak yang ikut gitu mengikuti PKM ini lolos pendanaan lah insya Allah gitu. Saya Amin. doakan. Amin, amin. Nah, mungkin buat kalian semua dari sekarang nih bisa nih ikuti nasihat dari R&D. Ayo gabung PKM daftar buat anak-anak jurusan sejarah. Semoga semakin banyak yang bergabung ke PKM dan semoga makin banyak yang lolos. Nah, mungkin cukup sekian Histo Podcast kali ini. Sampai jumpa di Histo Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.